Cara ekstrimnya, kartu SIM card dibuka, dipatahin, ganti nomor baru. Silakan, hidup kalian tenang. Nah, karena saat kalian tidak merespon WhatsApp DC atau chatting dari DC, itu DC akan punya segala cara untuk bagaimana berkomunikasi pada kalian, nyari-nyari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Saya juga berdoa kalau kalian juga mentalnya makin kuat, kalian makin tenang kalau emang kalian sedang mengalami gagal bayar di pinjaman online. Oke, karena channel ini akan membahas tentang masalah review aplikasi dan solusi tentang gagal bayar kalian di pinjaman online. Jadi begini, langsung saja ke inti permasalahannya. Banyak banget teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana sih kalau kita nggak respon WhatsApp dari DC, chatting dari DC, atau telepon dari DC? Apakah itu berbahaya? Nah, jadi begini, mau respon atau tidak respon, itu biasa aja. Tidak berbahaya sama sekali. Malah saya sarankan itu bagus kalau kalian nggak respon. Karena percuma, mau respon nggak respon, yang dia tanya kapan bayar, dan kita akan jawab nggak ada uang. Ya. Dan itu lebih bagus kalau emang kalian nggak respon. Kalau menurut saya seperti itu ya. Boleh respon sekali-sekali, tapi itu percuma. Kalau kalian ada uang, boleh respon. Tapi kalau kalian nggak punya uang sama sekali, ngapain direspon? Ya. DC itu nggak mau tahu kalian ada uang atau enggak. Malah biasanya DC menyarankan kalian untuk gali lubang tutup lubang. Brengseknya begitu tuh DC, ya, gitu. Saya paham ya, DC itu kan bekerja. Dia punya target. Kapan kalian nasabah uang yang dipinjam di perusahaan itu balik. Ya, gitu. Saya juga ngerti juga kalian emang nggak punya uang. Ya mungkin waktu awal kalian minjem, kalian berpikir, oke lah saya bisa bayar, saya punya kebutuhan, bisa punya prediksi kapan bisa bayar. Tapi pada akhirnya prediksi itu salah, ya. Kalian nggak bisa bayar, terbentur sana sini, atau bisa jadi kalian itu pinjam awalnya emang sudah buat gali lubang tutup lubang, ya. Berpikir nanti bakal ada penghasilan dari kayak gini, pada akhirnya kosong. Nah dari sinilah kalian mulai pusing, nggak bisa bayar, gimana, mulai diteror. Dapat telepon dari DC, chat, email, atau apapun lah ya, kalau kalian tuh konfirmasi kapan bayar, bingung. Kita akan jawab, belum ada dana kak. Terus kalian bilang, terus DC itu tanya, kapan ada dana? Belum dijanjikan kak kapan? Itu pertanyaan dan jawaban-jawaban sangat template banget, begitu aja terus gitu. Pada akhirnya si DC melancarkan ancaman-ancamannya. Jadi saran saya mendingan gak usah direspon, itu lebih bagus untuk kesehatan mental kalian sama hati kalian. Gak usah dibaca kalau mau mah. Nih kalau kalian baca ujung-ujungnya kepikiran, kalian baca ujung-ujungnya aduh gimana, kerja nggak bisa, makan gak enak, tidur sulit. Ada telepon ya udah diemin aja, nggak dibalas pun nggak masalah. Cuman kalau kalian nggak respon, biasanya ini akan ke kontak darurat, ya. Nah, oleh karena itu, kalian harus konfirmasi ke kontak darurat kalian. Minimal ada komunikasi lah sama kontak daruratnya. Kalau kalian merahasiakan kontak darurat, maksudnya kontak darurat itu tiba-tiba kalian cantumkan tanpa bilang-bilang, nah itu namanya boleh kalian komunikasi. Komunikasi itu mohon maaf lah pada orang yang telah kalian cantumkan kontak daruratnya. Saya ngerti banget buat teman-teman yang awal-awal di pinjaman online, mencatutkan kontak darurat itu kadang nggak bilang-bilang, ya, ke kontak suami, kontak istri, ke orang tua, itu nggak bakal bilang-bilang. Jadi begini, saya paham nih, misalnya kalian pengen pinjol di aplikasi A gitu kan, wah oke, terus masukin kontak daruratnya, terus nama orang tua atau nama istri gitu, pasti kan kita bilang dulu gitu. Nah jarang yang bilang, ini kontaknya dijin kontak darurat ya. Kalau minjem kan sebenarnya kita nggak pengen orang tahu. Syukur-syukur emang kalau bisa ada orang yang tahu. Nanti kontak daruratnya kamu ya gitu kan, boleh ya, gitu silahkan. Nah itu sebelum terjadi hal si DC itu nelpon ke kontak darurat, mendingan kalian dikomunikasiin aja ke kontak daruratnya, ya. Nah setelah itu keduanya kalian privat dulu di akun media sosialnya, baik di Facebook atau di Instagram. Nah, karena saat kalian tidak merespon WhatsApp DC atau chatting dari DC, itu DC akan punya segala cara untuk bagaimana
berkomunikasi pada kalian, nyari-nyari kalian. Nah, buat kalian yang pinjam di aplikasi yang ada pinjaman yang ada DC-nya, sudah pastikan DC ini akan datang, ya dia akan mencari kalian. Dan bohong banget kalau misalnya DC itu akan bilang katanya datang ke RT RW, chatting dengan Pak RW, Pak RT gitu kan. Ini sudah mau di jalan, kalian dikirimi video, itu video-video hoax semua ya gitu, kalian nggak usah percaya. Nah, yang chatting itu pun ya udah nggak usah dibaca. Kalau emang datang DC lapangan tuh datang secara tiba-tiba aja, nggak pernah bilang dia akan datang. Jadi mau direspon ya tetap datang, mau nggak direspon pun nanti juga DC akan datang. Ini khusus yang pinjol-pinjol yang ada di lapangan nih. Tapi yang tidak ada di lapangan itu lebih bagus, kalian nggak usah respon. Nah, kenapa saya menyarankan tidak usah respon WhatsApp dari DC atau panggilan telepon dari DC? Itu kalau kalian merespon, itu akan membuat diri kalian juga makin pusing banget, makin nambah masalah lagi, ya. Kalian fokus aja deh cari uang, fokus aja buat nabung, fokus aja buat kehidupan kalian, tata hidup lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu lebih bagus daripada kita mikirin, wah, ini ada telepon, mesti diangkat apa enggak? Ngapain dibalas? Percuma. Kalau kalian balas, kalian chatting, DC nggak mau tahu kalian ada uang apa enggak, ya. Karena DC itu akan menyerang mental kalian. Yang dicari tuh mental kalian, selemah-lemahnya mental kalian, apalagi perempuan. Nah, jadi inti permasalahan video ini, mau kalian respon atau tidak respon, itu nggak jadi masalah. Tapi lebih baik sih nggak usah direspon. Karena kalau kalian merespon WhatsApp dari DC atau chatting telepon dari DC, itu biasanya akan menambah suatu masalah kehidupan kalian. Kalian pikiran akan terganggu, kalian juga akan mikirin, aduh bagaimana seperti apa gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh nggak sih kita ganti nomor? Kalau mau ganti nomor ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman kalau mau ganti nomor, teman-teman yang lain gimana? Kontak-kontak lain nanti repot-repot lagi gitu, khusus buat ngabarin nomor baru gitu. Ada orang kan yang sayang karena nomor ini udah belasan tahun dipakai, udah berapa tahun dipakai, mau ganti karena banyak klien di sini gitu. Ya lebih baik kalau mau sih ya pakai aplikasi mungkin kayak Get Kontak atau di settingan HP kalian blokir nomor-nomor yang nggak usah kalian tahu gitu. Jadi balik lagi, mau respon atau tidak respon itu tidak masalah, ya, nggak jadi masalah dan tidak akan terjadi kenapa-napa. Tidak akan pernah diancam kalian ujung-ujungnya masuk penjara karena tidak merespon, penggelapan. Itu biasa. Ancaman itu udah sejuta umat DC-DC mengalami seperti itu. Solusinya keluar dari pinjaman online, kalau kalian emang nggak punya uang, stop untuk bayar. Cara ekstrimnya, kartu SIM card dibuka, dipatahin, ganti nomor baru. Silakan, hidup kalian tenang. Tapi ingat, hutang tetap dibayar. Saya bukan orang yang menyarankan untuk digagal bayar, tiba-tiba nggak dibayar. Kalau suatu saat ada uang, bayar, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.